Hai semuanya. Selamat datang di kelompok anti bullying. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik penting tentang bullying. Sebelum kami mulai pembahasan ini, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Rasti. Saya Valentino. Dan saya Vincent. Oh ya, kalian tahu gak sih kalau bullying itu isu yang sering dibahas dan sering kita dengar di mana-mana. Tapi mungkin masih banyak orang belum tahu apa sih bullying itu dan dampaknya bagi kita semua itu apa. Betul sekali kata Vincent. Bullying itu sering dianggap sebagai hanya untuk bercanda, padahal dampaknya bisa sangat serius, baik kesehatan mental maupun fisik korban. Tepat sekali Valentino. Untuk lebih memahami masalah ini, kami telah menghadirkan narasumber spesial. Beliau adalah seorang psikolog berpengalaman dalam menangani kasus bullying. Mari kita sambut Bu Aristia Magdalena. Selamat sore Bu. Halo, selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bu Aristia. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Saya Aristia Magdalena, dipanggil Magda. Saya psikolog dengan peminatan klinis, lebih tepatnya lebih menangani kasus anak-anak, remaja, dan juga keluarga. Saya juga seorang terapi bermain, juga seorang video play coach. Nah, kita udah kenalkan dengan Bu Aristia. Nah Bu, bagaimana tanggapannya Tentang bullying nih. Bagaimana tanggapannya terkait dengan definisi bullying dan mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas? Jadi tentang definisi bullyingnya dulu ya. Jadi bullying itu kayak perilaku, tapi perilaku yang berulang-ulang, jadi menjadi pola perilaku. Nah, ciri khasnya itu ada 3 hal. Yang pertama itu dia sengaja ingin menyakitin orang lain dan dilakukan berulang-ulang, nggak hanya sesekali aja. Dan biasanya ada perbedaan kekuatan, ada perbedaan antara atau kekuasaan ya, mungkin lebih besar badannya atau umurnya lebih besar, tingkatan kelasnya lebih tinggi, atau dia ekonominya lebih tinggi. Jadi ada ketimpangan kekuasaan. Nah, itu perilaku yang terus berulang-ulang. Jadi definisi perilaku bullying adalah perilaku yang ya itu tadi, pola berulang-ulang, ada dilakukan dengan sengaja, dan ada ketimpangan kekuasaan. Dan itu menjadi sangat penting ya tadi ya untuk dibahas karena dampaknya itu sangat serius kayak tadi yang dikatakan sama Valentino. Kasus apa bullying yang sering terjadi? Nah, kasus bullying yang sering terjadi itu sebenarnya harusnya banyak sekali, cuman nggak semua kasus bullying itu dilaporkan sehingga nggak semuanya itu ketahuan. Kebanyakannya sih yang paling sering terjadi di ranah sekolah ya, anak-anak SD atau SMP, mungkin SMA juga ada. Kebanyakannya sih lebih ke SD SMP ya, SMA. Oh ya Bu, lalu jenis-jenis bullying itu ada apa aja sih? Nah ya, jenis bullying itu ada banyak banget. Yang pertama itu juga bisa secara fisik, jadi kayak dipukul, keplak gitu ya, atau dikerjain. Banyak yang masuk berita juga gitu, yang perilakunya itu bisa membahayakan secara fisik. Tapi juga ada secara psikologis. Nah, psikologis itu bisa berkaitan dengan sosial, misalkan dikucilkan, dirumorin itu jangan deket-deket sama dia, itu juga termasuk bullying. Juga bisa verbal. Verbal itu juga bisa verbal secara langsung, jadi diolok-olok, diejek-ejek, dikata-katain gitu. Itu juga bisa. Ada juga berdasarkan gestur. Jadi gerak tubuh yang mengancam, misalkan gitu, itu kan udah kayak mengancam. Tapi dilakukan berulang-ulang dan memang mengintimidasi, itu juga termasuk bullying. Juga ada juga berkaitan dengan online. Jadi bullying juga secara online, cyberbullying namanya. Itu juga bisa dilakukan, tergolong bullying, dilakukan lewat komputer atau sosmed. Juga bisa dengan kayak pelecehan seksual. Fotonya tiba-tiba difoto terus dibagi-bagi, itu juga termasuk bullying. Jadi banyak ya macamnya. Di antara jenis-jenis bullying tersebut, jenis bullying manakah yang sering terjadi? Jadi sering terjadi kalau secara penelitian kebanyakannya itu berkaitan dengan verbal dan psikis. Jadi kayak diolok-olok, dikucilkan, atau dirumorkan tentang hal yang negatif. Misalkan, jangan deket-deket sama dia, soalnya dia itu udah ABCD misalkan gitu. Jadi ada dikasih isu-isu atau gosip-gosip jelek tentang seseorang.
itu yang kebanyakannya terjadi. Iya Bu. Lalu dampak yang diterima oleh korban bullying itu apa aja? Nah, dampak yang diterima sama korban bullying, sebenarnya dampaknya itu nggak hanya di korban, tapi juga di pelaku. Nah, kalau di korban bullying itu banyak ya, kebanyakannya itu kalau itu bullying secara fisik, jadi tubuhnya ya ada lebam, bahkan bisa berakibat pada kematian. Ada tuh yang karena dibully sampai dia harus akhirnya cacat fisik atau bahkan kematian. Tapi kalau secara psikis, dampaknya bisa ke psikologisnya. Walaupun secara fisik pun bisa ke psikologis, dia jadi takut, jadi nggak pede kayak gitu. Tapi kebanyakannya dampak dari korbannya itu dia jadi kayak mudah depresi, mudah stres, jadi prestasinya turun, nggak bisa fokus, takut ke sekolah, terus menyendiri, ada juga yang sampai ingin bunuh diri. Jadi dampaknya itu dari fisik, psikologis, sampai ke prestasi, sampai bagaimana dia berrelasi sama orang lain, PD-nya jadi hilang, nggak pede, nggak berani bersosialisasi atau berteman, jadi banyak sekali. Dan setiap orang dampaknya itu bisa beda-beda. Ada yang sampai depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang cuma stres aja gitu, nilainya turun, agak beragam. Tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kita dapat membantu yang sedang mengalami bullying? Nah itu, yang pertama kita harus tahu, kita harus menjadi orang yang berani ya, maksudnya punya iba sama teman yang lagi dibully. Kita juga harus tahu tahapannya, perlu tahapan pelaporannya gimana. Ada nggak orang yang bisa kita percaya, yang bisa kita laporin gitu. Laporinnya bukan sekedar mau laporin supaya si pelaku itu dihukum ya, tapi supaya ada perlindungan terutama kepada si korban. Kalau kita yang lindungin, belum tentu kita bisa ngerti dan bagaimana caranya melindungi. Kalau kita berani untuk speak up, langsung bicara melindungi, itu bagus. Tapi alangkah baiknya kita diskusi dulu sama entah guru yang dipercaya juga. Kan nggak semua guru bisa kita percaya untuk kita cerita, terutama juga orang tua gitu. Sehingga kita dapat masukan harus bagaimana, bukan dilabrak balik ya, tapi bisa diskusikan sama-sama gitu. Seringkali banyak orang sadar atau tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Bagaimana cara mendeteksi sejak dini kalau kita melakukan bullying terhadap orang lain? Nah itu, kalau kita sebagai pelakunya ya, gitu ya, supaya kita tahu kita ini lagi membuli orang atau enggak sih gitu ya. Nah itu sih mungkin cara mendeteksinya adalah coba dikira-kira nih yang kita lakukan itu termasuk bercanda, sekedar bercanda, atau udah masuk bullying. Jadi kayak tadi ya sempat dikatakan, kadang dikira ini teasing doang, ini bercanda-bercanda doang gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah yaudah hati-hati kalau bercanda. Bercanda itu jangan menyangkut orang tua, latar belakang keluarga, nama orang tua, fisik. Yang kedua fisik, nggak boleh membahas tentang fisik. Ih kamu pendek, ih hidungmu besar. Nah itu berbahaya. Kadang temennya ketawa-ketawa, sepertinya teasing, tapi ternyata dia secara psikologisnya jadi nggak pede dan termasuk bullying. Terus juga nggak boleh membahas tentang kelemahan atau keterbatasan. Misalkan dia cowok tapi nggak bisa olahraga gitu. Ada yang bilang kamu banci. Nah itu nggak boleh. Itu kita perlu hati-hati ketika kita mau berbicara sesuatu, tidak boleh menyangkut hal-hal ini. Fisik, keterbatasan, kekurangan atau kegagalannya dia, lalu latar belakang keluarga termasuk status sosial dan nama orang tua atau orang tua kita. Itu sangat rentan berkaitan dengan bullying, termasuk juga terkait dengan batasan secara fisik. Misalkan ditoel-toel gitu, kan bisa jadi itu nggak buat orang nyaman gitu. Iya Bu, bullying itu kan tindakan menyakiti orang lain kan. Lalu apakah bullying itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Nah iya betul, itu bertentangan. Pancasila ada 5 ya, ini kita yang dikit-dikit dulu ya. Yang pertama Pancasila apa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bahasnya tentang ini loh mukanya kayak monyet misalkan gitu, padahal kan kita ini ciptaan Tuhan ya. Jadi secara nggak langsung kita juga tidak mensyukuri gitu, melanggar sila yang pertama. Apalagi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
tentang martabat manusia, tentang saling menghormati, ya kan, saling menghargai laki-laki perempuan, itu juga melanggar gitu. Menurut saya juga melanggar sila ke-5 ya. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bullying itu kan berkaitan dengan penindasan kepada yang lebih lemah gitu. Entah kekuatannya, usianya, status sosialnya. Nah, itu kan sudah kita tidak ada, kita ini sama rata gitu. Kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada ketimpangan. Selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, apakah bullying juga melanggar norma sosial yang berlaku? Iya, betul. Juga melanggar norma sosial. Norma apa aja ya? Norma kesopanan melanggar, ya kan? Kalau misalnya kita terkait dengan misalkan tentang temennya difoto diem-diem terus disebar-sebarin. Nah, itu kan juga sudah nggak kesopanan juga, asusila ya. Kesopanan juga ngata-ngatain yang buruk, berkata kasar, ngancam, itu kan juga kesopanan. Norma mungkin empati, kepedulian, norma sosial juga termasuk ya, karena kan nggak peduli sosial juga harusnya saling menghormati, nggak saling menghormati. Norma hukum, jadi apalagi cyberbullying, nggak hanya cyberbullying sih, semua sekarang ini secara undang-undang sudah ada peraturannya, udah ada bisa ada pelanggarannya, masuk pelanggaran atau ada sanksinya. Jadi norma hukum itu juga melanggar. Norma apa lagi ya, asusila, ya itu sih. Lalu langkah-langkah yang diambil sama korban itu apa? Kalau kita sebagai korban, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus berani speak up ya, berani untuk mencari pertolongan atau mencari bantuan kepada orang yang bisa kita percaya, supaya kita tahu kalau misalkan hal itu terjadi lagi, aku harus bagaimana. Nah, kita perlu belajar. Apakah kita perlu say no, berkata tidak, atau segera lari, atau tidak boleh sendirian, atau kita perlu menjadi orang yang lebih percaya diri, berani. Karena biasanya yang jadi korban itu adalah mereka yang sendirian, nggak punya teman, yang punya kekurangan tertentu, punya kelemahan tertentu, itu langsung jadi sasaran empuknya. Jadi perlu mau berani mencari pertolongan, jangan takut gitu. Yang kedua, perlu tahu bagaimana pengaduannya, harus mengadu pada siapa. Kalau kita udah merasa stres ya, nggak bisa fokus, perlu cerita, curhat, tapi curhat pada orang yang tepat, orang tua atau guru yang bisa dipercaya, biasanya guru BPDK ya gitu. Atau ya mungkin kita dekat sama guru wali kelas juga boleh. Banyak orang yang kurang mampu menjadi target bullying. Mengapa orang yang kondisi ekonominya yang kurang lebih rentan menjadi korban bullying? Karena terkait dengan tadi perbedaan kekuasaan. Ketika dia keuangannya lebih bagus, seakan-akan dia punya kekuasaan lebih tinggi, merasa lebih oke, merasa lebih kuat, lebih berkuasa gitu. Sedangkan yang tidak ada ekonomi yang lebih rendah, dia merasa lebih tidak bisa, lebih lemah, sehingga terjadinya yang lebih berkuasa membuli yang lebih lemah. Karena dari definisi bullying adalah ada ketimpangan kekuasaan. Tapi bukan berarti yang ekonomi menengah bawah nggak ada yang jadi pelaku bullying, ada juga gitu. Dia membuli orang lain, tapi mungkin bukan karena keuangan, mungkin dia karena badannya lebih kecil, atau mungkin dia adik kelas gitu, juga bisa dibully. Bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi bullying di lingkungan sekolah? Wah, iya betul. Karena memang sekolah itu agak susah ya untuk ada bullyingnya itu 0% gitu. Karena kebanyakannya itu dalam sebulan ada pasti beberapa kali terjadi yang kayak tadi, olok-olokan gitu, atau pengucilan. Nggak usah berteman sama itu biasanya ada itu. Jadi gimana caranya? Pertama, ya pihak sekolah harus melakukan sosialisasi anti bullying. Pertama, bagaimana mendeteksi ini bullying atau tidak, ini bullying atau bercanda, ini bullying atau ini cuma tanda kedekatan aja. Nah, itu perlu tahu. Lalu bagaimana kalau kita melihat teman kita dibully,
itu siswanya perlu diajarin tahapan pengaduan, harus ngomong kepada bu siapa, harus ngomongnya gimana. Bahkan ada satu sekolah itu yang memberlakukan kalau ada siswa yang tahu siswa lain membuli tapi dia nggak lapor, dikasih denda. Sehingga anak-anak itu waktu lihat ada pembulian mau nggak mau langsung lapor. Nah, terus juga adanya kayak guru yang mau menindaklanjutin. Jadi ya nggak hanya guru, nggak hanya siswa, bahkan orang tua juga diajak kerjasama. Ketika terjadi pembulian, boleh tuh orang tua diajak konsultasi oleh tim DK-nya. Karena biasanya bullying itu pelaku itu karena ada sesuatu hal di keluarganya. Gitu. Oh iya, Bu. Lalu apakah perbedaan budaya itu pengaruh nggak sama bullying itu? Kenapa perbedaan apa? Perbedaan budaya. Oh, oke. Iya, sangat ngaruh juga. Karena ada budaya yang kalau ngomong kasar ya, gitu. Tapi ada budaya yang ngomongnya halus banget. Yang ada juga yang budaya istilahnya dia ada kesopan santunan yang sangat baik. Tapi ada juga yang kayak orang ngomong itu gejekan itu apa ya, kayak uraan dikit gitu ya. Tapi nggak maksud bullying sebenarnya. Tapi karena situasinya itu di rumah sering nih sama orang tua kasar-kasaran atau ejek-ejekan, ada budaya seperti itu. Ya di sekolah dia akan kebawa tuh mudah mengejek temennya. Akhirnya masuk bullying. Atau orang tuanya suka melakukan tindakan yang kasar ke anaknya, kalau marah dihukum. Ada suatu keluarga seperti itu, apa budaya tertentu seperti itu, hukumannya itu keras. Ya nanti dia rentan menjadi pelaku bullying yang lebih ke fisik. Terakhir Bu, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton? Oke, pesannya buat teman-teman yang menonton adalah kita perlu menjadi agent of change, agen perubahan mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita belajar untuk kalau bercanda hati-hati nih gitu. Kita belajar menghargai teman. Dan kita juga mau peduli terhadap teman yang sedang dibully sama teman lain. Jadi ketika satu orang mau menjadi menjadi agen perubahan, maka sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Diri kita sendiri dulu nggak mau jadi pembuli. Dan ketika kita dibully, kita mau menjadi orang yang berbicara, mau menjadi orang yang lebih mengejar prestasi, dan mau menjadi orang yang terbuka. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu atas wawasannya kepada kami semua, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga wawasan ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Bullying tidak keren. Hai guys, kita Stop bullying!